Hai, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Wah, kemarin bagaimana nih weekendnya? Semoga weekendnya menyenangkan ya, bisa melakukan banyak aktivitas di rumah bersama keluarga. Jadi hari ini punya semangat baru deh untuk belajar. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran tematik kita hari ini, kita akan memasuki subtema yang baru, yaitu subtema 4. Dan sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita mulai dengan doa ya. Dan pastikan buku tematik 1H dan alat tulisnya sudah ready ya teman-teman. Oke, sekarang yuk kita mulai pembelajaran kita. Nah, pada subtema 4 ini judulnya adalah bencana alam. Waktu pertama kali kita bahas tentang judul tematik kita pada bulan ini yaitu peristiwa alam, Misika sudah sempat nih membahas tentang apa itu bencana alam. Apakah kalian masih ingat apa artinya bencana alam? Nah, bencana alam itu adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kesedihan. Bencana alam juga menyebabkan kerugian loh. Nah, yang dimaksud dengan bencana alam ini adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi secara alam. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, supaya lebih jelas lagi contohnya, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Nih, contoh-contohnya adalah yang pertama itu banjir. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan bencana ini. Lalu contoh bencana alam lainnya adalah tanah longsor. Lalu juga bencana alam itu contohnya adalah gempa bumi dan juga angin puting beliung. Ini adalah beberapa contoh bencana alam. Nah, kita mau bahas di pembelajaran satu ini kita akan bahas tentang banjir. Banjir ini adalah peristiwa alam yang juga merugikan manusia loh. Biasanya banjir terjadi saat tiba musim hujan. Ketika banjir, rumah dan bangunan itu akan terendam air, contohnya seperti gambar berikut ya. Kasihan ya mereka sampai tidak bisa tinggal di dalam rumah mereka. Mereka kalau mau keluar rumah harus pakai alat bantu seperti ini dan juga ada yang tinggal di atap rumah mereka sambil menunggu bantuan. Nah, pada saat banjir biasanya anak-anak itu atau kita itu tidak bisa bermain dan tidak bisa pergi ke sekolah. Orang tua kita juga atau orang dewasa pun akan mengalami kesulitan untuk pergi beraktivitas di luar rumah. Nah, dalam peristiwa banjir ini, warga yang tertimpa bencana itu sangat memerlukan bantuan. Dan warga tersebut akan sangat berterima kasih sekali jika kita atau ada orang lain yang memberikan bantuan kepada mereka. Nah, sekarang kita mau membaca cerita yang terdapat pada halaman 75. Judulnya adalah Peristiwa Banjir. Kita baca sama-sama ya. Kalian tentu bisa membacanya dari layar laptop ataupun handphone atau gadget yang kalian gunakan ya. Yuk kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tony sedang menonton televisi. Tony menonton berita tentang bencana banjir. Peristiwa banjir terjadi di Desa Makmur. Banjir disebabkan sungai yang dipenuhi sampah. Air sungai tidak dapat mengalir. Air meluap ke rumah warga. Banyak rumah warga terendam banjir. Mereka harus mengungsi. Nah, mengungsi ini artinya adalah pindah ke tempat yang lebih aman. Pindah sementara ke tempat yang lebih aman. Itu adalah artinya mengungsi. Kita lanjutkan baca ya. Pengungsi kekurangan bahan makanan, pakaian, dan sumber air bersih. Warga di sekitar pengungsian menyumbangkan pakaian, makanan, dan selimut. Nah, ini adalah contoh
Ketika mereka sudah mengumpulkan nih apa bantuan yang mereka akan berikan, sudah dikumpul, barulah diberikan ke tempat pengungsian oleh orang-orang yang mengumpulkan bantuan. Nah, ini Bapak ini sebagai perwakilan dari mereka mengatakan, mohon diterima bantuan dari kami, Pak. Menurut kalian, mereka warga yang terkena musibah banjir ini mendapatkan bantuan dari warga dekat sekitar mereka. Apa ya yang harus mereka ucapkan? Setelah dibantu harus mengucapkan terima kasih. Maka mereka menjawab, terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Wah, mereka tidak lupa ya mengucapkan terima kasih. Ini adalah sikap terpuji atau sikap yang sangat baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengucapkan terima kasih jika sudah mendapatkan bantuan dari orang lain. Kalau kemarin kita mengucapkan terima kasih dari kata pujian, jika kita mendapatkan pujian dari orang lain, hari ini kita belajar lagi. Ternyata kita juga perlu mengucapkan terima kasih jika mendapatkan bantuan. Nah, selain cerita tersebut, Tony juga ternyata punya teman yang terkena banjir loh, teman-teman. Namanya itu Bima. Nah, si Bima ini tidak bisa pergi ke sekolah karena seragam dan perlengkapan sekolahnya itu terkena banjir. Nah, karena Tony dan teman-temannya adalah anak yang hebat, mereka ingin memberikan bantuan. Mereka menolong Bima. Mereka tahu bahwa menolong orang lain yang membutuhkan atau menolong korban bencana itu adalah sikap terpuji, sikap yang hebat, sikap yang harus kita contoh. Nah, Bima dan teman-temannya mengumpulkan sumbangan. Nih, sumbangannya ada pakaian, ada seragam, ada buku sekolah, bahkan mainan-mainan mereka yang masih bagus, yang masih bisa dimainkan, mereka juga sumbangkan. Nah, setelah sumbangan mereka terkumpul, bantuan yang akan mereka berikan seperti seragam, perlengkapan sekolah, dan lain-lainnya, si Tony ini ternyata anak yang santun loh. Dia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Dia katakan begini, terima kasih teman-teman sudah ikut mengumpulkan bantuan untuk Bima. Wah, hebat ya dia. Dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang mau mengumpulkan bantuan untuk teman mereka si Bima. Ketika Tony mengucapkan terima kasih, teman-teman yang lain apa jawabnya? Temannya mengatakan, sama-sama Tony, terima kasih atas idemu. Bima pasti merasa senang. Wah, mereka benar-benar anak hebat ya. Mereka anak-anak yang sangat terpuji karena mereka mau membantu temannya yang kesusahan. Setelah mereka kumpulkan semua barang-barang tersebut, yuk kita amati nih. Apa yang mereka lakukan? Tony, Nina, dan teman-temannya? Ya, Tony, Nina, Deli, dan teman-teman yang lain pergi ke tempat pengungsian. Mereka menemui Bima. Lalu mereka mengatakan, Bima, terimalah bantuan dari kami. Semoga Bima bisa segera pergi ke sekolah. Sambil mereka berikan bantuannya, mereka antarkan buku-buku, pakaian rumah, pakaian seragam sekolah. Nah, karena Bima ini adalah anak yang santun, setelah mendapatkan bantuan, Bima tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Bima mengatakan terima kasih banyak atas perhatian kalian teman-teman. Aku senang sekali karena bisa segera pergi ke sekolah lagi. Wah, hebat ya, mereka saling membantu. Nah, teman-teman, pada percakapan tersebut, nih dari percakapan ini dan juga percakapan sebelumnya, terdapat ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih artinya terdapat ucapan terima kasih. Yang mana ya? Yang kalau dari percakapan ini yang ungkapan atau ucapan terima kasih?
Ya, yang termasuk ungkapan terima kasih adalah kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh Bima, yaitu dia mengatakan, terima kasih banyak atas perhatian kalian teman-teman. Aku senang sekali karena bisa segera pergi ke sekolah lagi. Ini adalah contoh ungkapan terima kasih. Nah, jika kita mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus ucapkan terima kasih. Kita harus mengucapkan terima kasih dengan hati yang tulus. Tidak boleh terpaksa ya. Jadi kalau kalian dapat bantuan dari orang tua, dari kakak, adik atau saudara, mungkin dibantu dalam pembelajaran online ini, dibantu mengerjakan tugas, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Seperti tadi Bima dan juga teman-temannya. Lalu, Misika juga memberikan kalian contoh ungkapan terima kasih lainnya. Contoh lainnya itu seperti ini. Yang pertama, terima kasih sudah menolongku Haikal. Lalu contoh ungkapan terima kasih lainnya itu adalah terima kasih sudah meminjamkanku mainan Angel. Nah, ini adalah beberapa contoh ungkapan terima kasih. Tentu mudah ya. Nah, tadi kan Tony dan teman-temannya itu mengumpulkan bantuan untuk Bima. Nah, tahukah kalian, karena mereka mengerjakan sesuatu bersama-sama, maka kegiatan mereka itu disebut dengan kerjasama. Karena kerjasama itu artinya adalah melakukan kegiatan bersama-sama, sehingga membuat pekerjaan berat menjadi ringan. Lalu kerjasama juga membuat pekerjaan itu menjadi cepat selesai. Sebelumnya di tema sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang contoh kerjasama. Apakah kalian masih ingat? Nah, dan dari pelajaran hari ini di buku tematik 1H subtema 4-nya, contohnya itu adalah seperti berikut. Nina, Adi, dan Ibu bekerja sama mengumpulkan baju dan buku untuk disumbangkan. Lalu contoh kerjasama yang kedua adalah Adi dan Nina membantu ayah membawa kotak sumbangan ke mobil. Mereka melakukan kegiatannya bersama-sama, sehingga itulah yang disebut dengan kerjasama. Kalau mengerjakannya sendiri, apakah disebut kerjasama? Tidak ya, karena kata kuncinya adalah melakukan sesuatu bersama-sama. Mengerti ya? Nah, selain bencana banjir, bencana alam lainnya adalah gunung meletus dan gempa bumi, seperti yang terdapat pada halaman 80. Nah, karena bencana gunung meletus dan gempa bumi ini terjadi sehingga rumah warga yang tinggal di wilayah kaki gunung banyak yang rusak karena terkena lahar gunung berapi. Namun setelah keadaan aman, warga di sekitar desa tersebut mereka bekerja sama untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Lihat nih, mereka melakukannya bersama-sama kan, tuh lebih dari satu orang. Inilah yang disebut kerjasama. Jadi memperbaiki rumah yang rusak karena akibat bencana alam itu juga contoh kerjasama ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman yang bisa Misika jelaskan kepada kalian, yaitu tentang peristiwa bencana alam dan ungkapan terima kasih dan contoh-contoh kerjasama. Jadi ketika kalian membersihkan rumah secara bersama-sama, itu juga adalah contoh kerjasama ya teman-teman. Semoga penjelasan materi yang sudah Misika berikan kepada kalian bisa mengerti dengan baik ya. Bye, terima kasih.